Ngeri-ngeri juga. Kesurupan pada saat Kakak Ipul lagi nge-tag video. Komedinya juga ada. Komedinya juga ada? Ada. Wah, kayaknya seru sekali nih. Oke, baik. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena anak muda yang sangat berpotensi dan saat ini lagi banyak dibicarakan. Langsung saja, Bang Ipul. Halo. Selamat datang akhirnya Alhamdulillah, dengan siap. kesibukan yang luar biasa. Alhamdulillah. Kita berterima kasih bersama seluruh kru Kios 1 mengucapkan terima kasih akhirnya bisa datang lagi kembali Siap. di studio Kios 1. Nah, gue mau nge-highlight dulu sebelumnya Kak Ipul. Jadi beberapa mungkin kalau kita berbicara tentang karya mungkin Kak Ipul lah kurang lebih banyak hal yang akan kita bicarakan. Tapi gue pengen di awal kita nge-highlight dulu sebenarnya awal mula Kakak Ipul ini memulai dalam dunia perfilman, karya dan sebagainya seperti apa. Kemudian yang kedua, tantangan Kakak Ipul sendiri seperti apa gitu. Sehingga teman-teman juga bisa mengambil apa langkah-langkah ketika ingin memulai karyanya. Kemudian yang terakhir mungkin kita akan meng-highlight juga sebenarnya tantangan untuk masa depan terutama di era digital ini buat anak-anak muda di luar sana. Kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, let's go, kita mulai. Bang Ipul, ini gue tanya dulu, Kakak Ipul ini besarnya di mana sebenarnya? Saya besarnya di Makassar. Makassar, asli. Asli Makassar. Tapi sekarang belum besar-besar ya. Bukan begitu maksudnya, Kak. Jadi tepatnya di mana? Di kecamatan mana? Saya Kak? Jalan Desa Center, Kecamatan Panakukang. Orang tua yang asli. Orang tua asli Makassar. Oh. Terus kemarin, nah ini kita langsung masuk ke topik. Nah, kemarin kan ini salah satu yang paling banyak dibicarakan ini tentang karya Kakak Ipul ini, yaitu film Boting. Nah, gimana awal mulanya sehingga inspirasinya dari mana sebenarnya nih film Boting, Kakak? Oh iya. Bisa bercerita sedikit? Jadi film Boting itu ketika pertama muncul ya. Jadi film Boting saya kan pernah dulunya kerja wedding organizer, artinya. Jadi pada saat itu di satu daerah, saya ambil shoot pengantin itu cewek, tiba-tiba kesurupan, malam pacing. Malam mapacing itu. Tiba-tiba Jadi kesurupan. inspirasi ceritanya dari situ. Dari situ. Ngeri-ngeri juga. Kesurupan pada saat Kakak Ipul lagi nge-tag video. Tag video. Iya, Jadi terus. pada saat awalnya itu saya masih pikir apa ya, judul apa yang saya bikin. Iya. Sehingga tapi karena kejadian itu akhirnya saya dapat judul Boting. Tapi sebenarnya film Boting ini sangat berdasarkan kisah nyata, bukan dari si pengantin yang mau. Oh, pada saat malam itu bukan itu. Bukan. Ada memang kisah nyata, saya tidak boleh sebut daerah. Oke. Si cewek itu dibunuh. Oh, jadi ini true story ceritanya. True story. Oh, ini gue mau sedikit true story dari daerah Sulawesi. Dari daerah Sulawesi. Tepat dari daerah Sulawesi. Sulawesi. Menarik sekali ini. Oke. Sebelumnya kan Kakak Ipul ini kan banyak juga sebenarnya ada juga karya-karya sebelumnya yang gua flashback sih ada beberapa. Film Bawa Karaing juga ya. Nah, film Bawa Karaing kemudian muncullah film Boting ini. Kenapa memilih film genre horor sebenarnya Kak Ipul? Ya pertama karena wajah saya mungkin sudah horor. Gimana Kak? Genre horor pertama di Indonesia kan lakunya horor sekarang. Lagi banyak-banyaknya Banyak. kayak dari sisi pasar itu peluang ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan film drama juga kita buat. Kenapa saya buat film ini genrenya Botingin drama horor? Karena pertama di Indonesia itu laku film drama ketika kisah nyata yang kita angkat. Contoh Habib Ainun. Iya betul. Ya kan itu kan laku banget. Tapi kalau kita nonton film drama tapi yang percintaan, ngapain kita nonton ke bioskop? Lebih nonton di seperti ini. Iya betul. Tidak apa-apa Kak. Jadi gini Kak, apa ya? Awal mula saya mendengar kata Boting itu Kak, saya awal mula saya mulai pasti genrenya paling drama-dramaan yang ada sedikit menangis-menangisnya dan sebagainya. Ini Boting tapi malah mengarah ke
horor gitu. Ya. Sebenarnya yang di dalam benaknya Kakak Ipul sendiri sebenarnya mengangkatnya sebenarnya yang apa yang lebih utamanya sebenarnya ini yang mau diulik dalam cerita ini. Oke, yang saya mau ulik itu, saya ingin memperlihatkan kepada masyarakat, khususnya orang tua, bahwa pernikahan itu jangan dipersulit. Karena film Buting ini ya, menceritakan tentang seorang laki-laki di mana laki-laki orang kaya, ya, kemudian miskin. Jadi masih ada unsur antara kau siapa dan kamu siapa, dan saya siapa dan lu siapa. Ya, itu masih sangat melekat. Masih melekat. Kita yang ada di sini. Akhirnya tadinya pernikahan itu identik dengan kebahagiaan, ternyata ada sebaliknya, menjadikan sebuah malah petaka. Agak merinding juga sih sebenarnya kalau mendengar ceritanya Kakak Ipul ini. Jadi gue mau kita lanjut. Sekarang sudah sejauh mana Kak? Kemarin kan saya dengar udah primernya di Kendari ya? Ya. Oke. Sekarang sudah sejauh mana ini filmnya Kak? Alhamdulillah kemarin saya dapat undangan langsung meeting kepada di bioskop Jakarta. Dan alhamdulillah dengan hasil penayangan kemarin akhirnya kami tersentuh untuk datang hadir untuk meeting, dan alhamdulillah kami diberikan peluang. Tapi semoga peluang itu sangat bermanfaat bagi kami, ya, setidaknya dapat info yang apa yang kita inginkan bisa paling tidak membahagiakan diri sendiri. Karena bikin film kan sakit-sakitnya minta ampun. Betul. Oke. Gini Kak, ini kan kalau persoalan karya Kakak ini kan banyak sekali sebenarnya anak-anak di luar sana, khususnya mungkin yang ada di Makassar ini sebenarnya. Kalau kita runut sebenarnya lumayan panjang perjalanan karya anak-anak Makassar. Kakak Ipul ini secara pribadi saja sebenarnya. Kakak Ipul sebenarnya ketika memunculkan karya ini pernah tidak merasa bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mungkin mengucilkan karyanya Kakak Ipul sendiri? Bagaimana Kakak Ipul menghadapi hal yang seperti ini? Ya, saya kan tipe kalau orang yang sudahlah penting jalani, tidak merugikan orang lain. Ya, saya tidak pernah merasa disaingin juga, ya udah jalani. Karena tujuan saya itu ingin memperlihatkan karya dan bisa membuat orang lain itu bisa happy dengan karya-karya yang kita buat. Ya walaupun banyak yang di luar ya, mengatakan pasti ada lah. Banyak banget. Banyak netizen. Banyak ya kayak. Ya, kadang kan yang membuat kita tidak mampu untuk kemudian scale up naik kelas itu dalam bentuk karya Kak, itu kadang membuat kita minder karena komentar-komentar netizen. Iya, benar. Kakak Ipul sendiri punya cara enggak menghadapi yang seperti itu? Caranya itu pertama ya diserahkan sama di atas dulu, ya kan. Yang kedua caranya ya kita sabar aja dulu, karena kenapa film pertama belum tentu film kedua itu sama persis dengan film pertama itu. Nah, jadi kenapa tuh kemarin banyak kocok-cocokan begini-begini, karena memang mereka melihat dari sisi jeleknya doang. Padahal mereka kalau tahu kisahnya si wanita ini atau film Buting ini, mereka akan betul-betul nangis dan Ini seru campur ya Kak ya dalam cerita ini, ada nangis-nangisnya juga, ada horor-horornya juga, komedinya juga ada. Wah, kayaknya seru sekali nih. Kalau dilihat sih dari trailernya ini tuh memang luar biasa sebenarnya. Kemarin saya sempat ulik sih beberapa, dan saya merasa bahwa ini adalah salah satu cara untuk mengangkat kemudian nilai-nilai histori budaya kita di dalam bentuk karya seni ya. Benar. Sekarang saya mau ini Kak, era digital kita tidak bisa pungkiri lagi. Paling tidak mungkin yang paling kita hadapi adalah bajakan Kakak. Bajakan Kakak, apalagi anak-anak muda sekarang yang kreatifnya luar biasa. Kalau Kakak sendiri punya tips tidak yang namanya menghadapi ini? Bajakan di mana-mana, film belum tayang tiba-tiba ada di luar. Bagaimana Kakak menanggapi hal tersebut sebenarnya? Ya, pertama saya sendiri sih jadi korban kemarin. Sempat. Di film pertama? Buting, iya, pemutaran di Kendari kemarin. Jadi ada yang upload sambil nonton sambil video, sampai ending dari video. Ngeri juga ya waktu itu. Jadi ya saya melapor ke pihak berwajib, hampir diproses. Ini ibunya ya minta maaf. Katanya baru pertama kali masuk di bioskop. Jadi saya jelasin, ibu tahu nggak bagaimana prosesnya kami, berapa duit yang kami harus buat. Betul sekali, itu yang tidak. Ibu cuma beli tiket harga 35.000, ibu sudah upload YouTube pribadi. Waduh. Nah, benar. Jadi kalau untuk saat ini ya seperti abang bilang tadi, di era digital ya memang sekarang kita was-was. Ngeri-ngeri sedap juga ya. Ngeri sedap. Sekarang kan kita punya hak cipta gitu bang, asal ambil ciplakan orang gitu bang. Ya cukup juga sebenarnya karena akhirnya undang-undang kita juga sudah lumayan lah direvisi beberapa kali, akhirnya lumayan terlindungi lah para pekerja kreatif ini. Oke.
Kalau sekarang kita mau lihat film Boting sudah berapa kali tayang kakak? Baru kemarin ada primer di Kendari. Baru satu lokasi ya? Baru satu lokasi. Oke, rencana ke depannya? Rencana ke depannya kami akan serentakkan. Di seluruh Indonesia? Saya sih Eropanya nggak apa-apa sih Indonesia Timur. Amin, mudah-mudahan. Makassar dulu ya paling tidak ya. Paling tidak Makassar Trennya dulu. untuk Indonesia Timur itu Makassar ya? Iya. Oke. Terus gini kak, tantangan ke depannya ini kan untuk pasti untuk memperluas namanya jangkauan karya kita ini di era digital ini kan salah satunya mungkin kemarin juga kita dengar katanya film Boting juga sempat kerjasama dengan Kios 1 kakak. Menurut kakak sendiri nih kita ini dari sisi Kios 1-nya sendiri kan, itu sangat bantu nggak sih sebenarnya? Kalau menurut saya sangat bantu. Pertama saya pribadi bisa mengurus hal ini, tapi karena dengan adanya Kios 1 mereka membantu saya untuk mengupload ini, mengupload itu, terus kami saling koordinasi, itu sangat membantu sekali. Dari sisi promosinya, dari segi konten. Ngefek gak itu terhadap penonton? Ngefek banget. Alhamdulillah. Oke kak, saya pengen kakak memberikan sedikit gambar pencerahan lah mungkin buat anak-anak muda Makassar khususnya mungkin yang masih sampai sejauh ini hanya beraninya mungkin main di bawah. Tapi Kakak Ipul ini dengan luar biasa tiba-tiba muncul lagi dengan karyanya yang luar biasa. Ada enggak saran atau masukan buat anak-anak muda ini di luar sana kakak? Ya, jadi saya waktu di pertama kali film itu 2008. Film pendek. 2008. Akhirnya layar lebar 2014 tanpa investor. Ngeri juga ya. Tanpa investor. Iya, nggak ada duit. Akhirnya kami cari duit, nyewa kamera 150.000 per hari. Kami syuting, nggak ada pemodal. 2 tahun kami buat, akhirnya bisa tembus Gunung Bawakaraeng. Boting juga demikian. Prosesnya juga panjang. Saya potong dulu kak. Di Boting ini ada investor nggak? Di awal nggak ada. Jadi jatuh bangunnya banyak. Asal naik motor ke kampungnya orang cari investor. Saya nginap di masjid pernah juga. Luar biasa. Dari tahun 2014 sampai 2023 baru 2023 saya dapat. Akhirnya saya bisa kerjasama dengan pihak. Jadi perjalanannya berapa tahun ini jadinya? 9 tahun. 9 tahun. Mencari investor. Kiri kanan ke Besar Solaya, ke Palopo. Gitulah kalau anak muda mau berjuang ya udah yowes. Pokoknya berjuang dulu. Berjuang tuh. Karena saya makan cuma mie campur cemangi, nggak ada duit. Cemanginya orang satu minta, bu minta cemangi campur mie, ya udah makan. Di Bulukumba waktu itu, nggak ada duit. Ini real ini. Sampai segitunya kan? Segitunya. Ngeri juga ya. Sampai keluarga bilang apa itu tidak kerja Ipul? Film tidak ada bukti. Ya betul. Itu paling banyak suara yang seperti itu pastinya. Nggak ada bukti. Mending kerja di toko dapat sebulan. Ya kan? Saya begini. Alhasil sekarang alhamdulillah. Bisa dilihat hasilnya. Iya, sekarang kan orang pembuktian. Betul. Mana tahu orang prosesnya kita apa. Orang tidak melihat belakang kita apa yang kita kerjakan. Benar. Jadi buat teman-teman kalau pengen berkarya tekadkan niat, tekad ya jangan ketika jatuh terus bangkit lagi dong dengan inovasi yang terbaru. Oke. Ya. Saya pengen ini dulu prosesnya gimana sih sebenarnya kak? Ini film Boting mulai dari proses casting kakak ada nggak? Gimana? Prosesnya? Kalau casting udah di Bulukumba sama di Belopa. Di Bulukumba dengan Belopa. Nah, Belopa dulu di awal 2018, Bulukumba 2019. Pas pandemi gimana tuh kemarin? Sudah syuting. Oh sudah selesai proses syutingnya, berarti sisa produksi ya? Sisa finishing, editing. Begitu muncul filmnya KKN, tambah semangat saya. Menjadi peluru semangat lagi ya? Semangat lagi. Oke. Kak ini semua pemainnya lokal? Lokal semua. Anak-anak muda Makassar semua? Anak muda Makassar. Ya banyak bilang kenapa bukan cari artis. Saya bilang kalau artis yang dipakai anak-anak muda yang anak Sulawesi kapan ada punya. Betul. Punya ruang. Punya talenta juga sebenarnya. Cuma karena nggak ada wadah, kita bukalah wadahnya untuk anak-anak muda lokal kita. Oh betul sekali. Ya gini kak. Ya. Saya rasa dalam mengangkat sebuah karya dan sebagainya pasti Kakak Ipul sebagai orang yang meng-hire ide ini pasti punya banyak kompromi yang dilakukan. Entah itu para pemain, kru dan sebagainya. Sebagai seorang sutradara yang meng-hire film ini sejauh mana Kakak Ipul mentolerir kompromi tersebut? Kan pasti ada perbedaan tuh dan sebagainya. Gimana Kakak menghadapi hal tersebut? Pertama ya dari sutradara itu tidak mudah. Pertama banyak pemain yang kita harus atur dari segi acting, betul, krunya. Betul. Belum
krunya masih apa gitu. Jadi sempat pemain sama marah-marahin, mereka ngambek. Ada konflik nggak biasa kan? Oh, konflik ke saya itu sih nggak ada. Karena saya kan tipe orangnya keras. Cuma mereka aja yang ngumpul. Nah. Tapi kan namanya kita pekerjaan. Betul. Nah, ya sudahlah seperti itu. Jadi pemain juga bilang kemarin waktu terkendali, saya menyesal ketika abang marahin saya kenapa saya harus ngambek. Padahal beginilah ternyata hasilnya. Kenapa? Saya sekarang kalau dimarah-marahin biar aja nggak apa-apa. Mereka sadar ya. Yang mulai sadar kan namanya manusia seperti itu. Iya betul. Jadi kalau masalah konflik pasti ada, cuma bukan saya ngadapin. Cuma saya hadapin itu bagaimana caranya saya ada di tengah-tengah. Ya kan banyak kepala ini. Banyak kepala. Cuma kan namanya film ya kepalanya di sutradara. Iya. Jadi ya. Tapi intinya ya sutradara itu memang harus banyak yang dikorbankan seperti hati. Perasaan. Kompromi itulah yang harus dikorbankan ya. Belum kalau kita diceritain ini sutradaranya begini ya itu nggak apa-apa namanya. Iya. Cara menghadapinya itu wah luar biasa itu kan. Nah gampang itu. Karena banyak kepala, yang satu lain ini, yang satu lain. Padahal sebenarnya ide kepalanya seorang sutradara tidak seperti itu. Iya benar. Cara menghadapinya ya gimana caranya kita punya karakter yang bisa menaungi semua ya. Bisa menaungi semua. Oke, baik kakak. Sebelum mungkin kita tutup, saya ingin kakak menyampaikan sedikit tipis-tipis lah spillnya film Boting ini kakak. Ya. Bisa cerita sedikit gak? Tipis-tipis kan. Jadi film Boting ini saya angkat berdasarkan kisah nyata. Oh. Kejadian pada tahun 90. 90. Ya. Saya kejadian itu sudah jadi, saya baru lahir. Saya kan kelahiran tahun 90. Oh iya. Iya, berarti kejadiannya sudah lahir. Tapi kenapa saya ingin angkat ini? Pertama, ingin perlihatkan bahwa ternyata ada kisah di Sulawesi harus kita lihat. Kita harus perlihatkan bahwa ternyata pengantin dulu pernah kejadian seperti ini. Dari si cewek digantung. Digantung si ceweknya. Terus digantung karena akibat suruhan dari orang tua si laki-laki. Jadi dia cewek itu digantung pakai baju pengantin di sebuah pohon. Ngerinding juga saya dengar cerita. Oke, cukup kak. Kayaknya sangat menarik ini. Jadi teman-teman mungkin wajib nonton ini kayaknya. Ini salah satu film yang wajib dalam daftar list kalian. Ini wajib bener ini kalian nonton. Oke. Ya. Masih ada lagi kak? Mungkin cukup. Jangan lupa nonton film Boting. Ya. Ajak keluarga. Sudah ada jadwalnya kak? Sementara proses bulan depan. Bulan depan ya. Ya Oke. Ditunggu. Bisa dipantengin beberapa sosial medianya, mungkin di channelnya Kak Saiful juga. Film ada di IG. Di IG juga ada. YouTube juga ada. Oke, teman-teman semua, jangan lupa support semua karya-karya anak muda kita, khususnya yang ada di Sulawesi. Ya. Oke, thank you Kak Ipul. Siap. Thank you waktunya. Ini kita ada sedikit tadi yang mana tadi? Bisa lihat. Oke. Wow. Ya, apa tuh? Hadiahnya sedikit dari kios 1. Keren. Perlu didokumentasi kayaknya ini. Iya. Semoga bisa memberikan saran yang lebih luas lagi. Mantap. Siap. Oke. Buat teman-teman, keren ini. Kios 1. Mantap. Oke, kakak. Ya. Makasih. Wih, hanya oleh-olehnya. Akhirnya saya sudah pakai baju kaosnya Kios 1. Ya, mumpung biar kerjasamanya lebih panjang lagi Pak. Karena nanti kalau sudah saya jadwalnya sudah pasti, saya akan promosi besar-besaran lagi. Betul.